Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik dan juga semangat. Karena hari ini kita akan membahas tentang materi yang sangat seru dan juga menarik. Oke. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mungkin di sini kawan-kawan ada yang belum hafal atau ada yang belum tahu nama saya siapa. Jadi nama saya itu Fitriani Hidayat dari kelas B2 yang nanti juga akan menjelaskan materi pada hari ini. Tidak hanya saya saja, tapi juga nanti ada kawan-kawan yang akan membantu menjelaskan. Nah, di sini ada nama-namanya ya. Bisa dilihat sendiri dan nanti bisa disimak. Oke, yang pertama itu ada proses kedatangan dari bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, di sini kenapa ya kita kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia? Tujuannya untuk apa? Yang pertama, tujuannya itu untuk mencari rempah-rempah. Kok sampai datang ke Indonesia gitu untuk mencari rempah-rempah? Karena sebelum mereka itu datang ke Indonesia, mereka itu mempunyai perjanjian dengan bangsa Asia, perjanjian perdagangan bahwa nanti di situ ada kegiatan impor dan ekspor, gitu ya. Tapi pada tahun 1453 mereka itu memutuskan hubungan atau perjanjian dari perdagangan tersebut, sehingga orang-orang atau bangsa-bangsa Eropa kesusahan untuk mencari rempah-rempah, sehingga mereka datanglah ke Indonesia. Kok tujuannya ke Indonesia? Seperti yang sudah kita bahas pada minggu lalu, bahwa Indonesia itu mempunyai kekayaan alam yang melimpah, yang banyak, potensinya luas, sehingga mereka itu datang ke Indonesia. Itu melalui jalur mana gitu ya, ada pertanyaan. Mereka itu datang ke Indonesia itu melalui jalur laut. Karena pada zaman dahulu kalau kita ingin naik pesawat itu mungkin belum adanya itu jalur laut. Pada saat itu mereka datang ke Indonesia tujuannya yang itu satu ya, untuk mencari rempah-rempah. Tapi ketika mereka sudah sampai di Indonesia, mereka itu menemukan adanya potensi yang luar biasa di Indonesia. Adanya 3G. Jadi mereka itu mengembangkan lagi tujuannya menjadi 3G. Di mana 3G itu ada, yang pertama itu ada gold, yang kedua itu glory, yang ketiga itu gospel. Oke, yang pertama itu gold, artinya itu emas, atau yang sudah kita tahu kalau di Indonesia itu sumber kekayaan alamnya melimpah. Ada banyak tambang, ada juga emas, perak, sehingga negara-negara yang menjajah di Indonesia itu ingin menguasai hasil kekayaan alam Indonesia, sehingga ada tujuan yang kedua, yaitu glory, kejayaan. Kejayaan di mana kejayaan ketika contoh ya, ketika kita menguasai suatu daerah, kita itu akan mudah untuk mengambil atau juga yang menguasai kekayaan alamnya. Nah, mereka juga sama, ingin menguasai atau ingin mempunyai kejayaan gitu ya di Indonesia, sehingga mereka itu akan semakin mudah membawa atau mengambil emas, perak, terus juga menguasai hasil tambang. Nah, sekarang sudah terjadi di Indonesia itu ya, di Papua di sana.
Jadi hasil atau kekayaan alam kita itu diambil oleh negara lain gitu. Itu termasuk penjajahan sebetulnya. Nah, yang ketiga itu ada gospel. Gospel itu mereka datang ke Indonesia itu menyebarkan agama Nasrani. Jadi 3G ini, gold, glory, dan gospel itu saling berkaitan. Kenapa gospel gitu? Mengapa mereka itu menyebarkan agama Nasrani? Ya, karena kalau menurut mereka, ketika mereka menyebarkan agama tersebut, mereka itu sudah memenuhi tugas suci. Seperti contohnya kita sebagai umat muslim ketika mengingatkan temannya untuk sholat gitu, terus juga untuk menutup aurat, mendapatkan pahala. Nah, itu juga sama, mereka juga mendapatkan atau sudah memenuhi tugas sucinya. Nah, itu adalah proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Yang selanjutnya akan dibahas oleh kawan saya. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Fitrian, kelas B2, nomor NIM 210600023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kedatangan bangsa Spanyol. Pada tahun 1521, bangsa Spanyol datang ke Maluku dan ke Indonesia. Tujuan Spanyol sama halnya dengan bangsa Portugis, yaitu untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Mereka berlayar dari Filipina dan bersinggah di pelabuhan Tidore. Untuk menghadapi bangsa Portugis yang sudah beranalisasi dengan masyarakat Ternate, Spanyol bergabung dengan Tidore. Ini menyebabkan persaingan antara Spanyol dan Portugis. Dalam hal kekuatan, Ternate dan Portugis lebih unggul dibandingkan Spanyol dan Tidore. Untuk mengakhiri permusuhan, Fracassa Paus diadakan perjanjian Saragossa pada tahun 1529 yang berisi: yang pertama, perdagangan Portugis menguasai daerah Maluku sampai Tanjung Harapan. Yang kedua, perdagangan Spanyol menguasai daerah Filipina. Kedatangan bangsa Portugis. Bangsa Portugis berhasil datang ke Indonesia tidak lepas dari pelayaran Vasco da Gama yang berhasil menemukan India di kota Calicut. Kemudian, bangsa Portugis tiba di Ternate, Indonesia pada tahun 1512 di bawah pimpinan Antonio de Abreu. Lalu, bangsa Portugis mendirikan benteng Sao Paulo untuk melindungi Ternate dari serangan musuh. Yang sewenang-wenang bahkan memaksa hak monopoli perdagangan membuat rakyat semakin tidak senang terhadap bangsa Portugis. Lalu, hubungan Ternate dan Portugis pun berubah menjadi permusuhan. Setelah bertindak kasar, bahkan sampai membunuh Sultan Hairun yang merupakan Raja Ternate, yang akhirnya mengakibatkan rakyat Ternate untuk melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul dari kelas B2 dengan NIM 210600317. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Pada awalnya, bangsa Belanda datang ke Indonesia dilatar belakangi oleh perang antara Belanda dan Spanyol pada tahun 80-an yang mengakibatkan penutupan pelabuhan Lisabon oleh Spanyol yang bertujuan untuk menekankan menjatuhkan ekonomi Belanda. Nah, pelayaran bangsa Belanda pertama kali dilakukan oleh Cornelis de Houtman yang berpedoman pada Itinerario Jan Houtgen Lieshouten yang berhasil mendarat di Banten pada tahun 1596. Pada awalnya, bangsa Belanda menunjukkan sikap yang bersahabat sehingga Belanda dapat berdagang dengan baik di Banten. Namun keadaan berubah
setelah bangsa Belanda menunjukkan sifat kekuasaan dan keserakahannya. Sekian dan terima kasih. Meskipun gagal membawa kembali rempah-rempah ke Belanda, pelayaran Cornelis de Houtman telah membuka jalan ke Indonesia. Kemudian, di tahun 1598, bangsa Belanda kembali ke Indonesia di bawah pimpinan Van Neck dan Marwijik. Mereka pun berhasil membawa rempah-rempah kembali ke Belanda dan mendorong perdagangan lainnya datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Adapun peristiwa penting pada masa kolonial Inggris dan Belanda, demi mewujudkan semboyan Trigi, bangsa-bangsa Eropa di Indonesia membentuk pemerintahan kolonial di Indonesia. Tidak lagi hanya urusan perdagangan. Pemerintah kolonial melakukan penindasan-penindasan dengan membuat peraturan dan program kerja yang hanya menguntungkan pihak mereka sendiri seperti kerja paksa, tanam paksa, dan lain-lain. Peristiwa-peristiwa pada kolonial Inggris. Setelah berhasil menguasai Indonesia, pemerintah Inggris kemudian mengangkat Thomas Raffles sebagai Letnan Gubernur di Indonesia. Raffles memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1814. Inggris sempat menjajah Indonesia dari tahun 1811 hingga 1815. Menurut sejarah Indonesia modern 2016 karangan Sir Raffles pada Agustus 1811 membangun kapal Inggris muncul di pelabuhan Batavia. Pemerintah Inggris juga membuat kebijakan-kebijakan di Indonesia pada saat itu. Yang pertama, kebijakan di bidang ilmu pengetahuan, mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmu di Indonesia. Contoh penelitiannya adalah Raffles mengajarkan atau memperkenalkan sistem pencatatan bangunan-bangunan kuno yang ada di Jawa seperti detail mengenai Candi Prambanan yang ditulis oleh Colin Mackenzie. Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan bunga terbesar di dunia. Raffles dan Joseph Arnold melakukan ekspedisi ke Bengkulu pada 19-20 Mei 1818. Bunga bangkai ini dinamai Rafflesia Arnoldi dari gabungan nama mereka berdua. Yang kedua, kebijakan di bidang ekonomi, melaksanakan sistem sewa tanah atau pajak tanah yang kemudian diletakkan dasar bagi perkembangan sistem perekonomian uang. Kebijakan land bridge ini dicanangkan Raffles tersebut hasil dari pandangannya mengenai status tanah sebagai faktor produksi. Yang kedua, semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Menurut Raffles, pemerintah adalah satu-satunya pemilik tanah yang sah. Oleh karena itu, sudah selayaknya rakyat menjadi penyewa dengan membayar pajak sewa dari tanah yang diolah. Yang ketiga, kebijakan di bidang pemerintahan dan pengadilan dan sosial. Dalam bidang ini, Raffles menetapkan kebijakan berikut. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan. Keresidenan itu adalah sebuah daerah administratif yang dikepalai oleh residen. Mungkin kalau sekarang seperti kota atau kabupaten yang arti 16 keresidenan itu adalah Keresidenan Banyumas, Besuki, Banten, Bogor, Cirebon, Jakarta, Karawang, Kediri, Kedu, Madiun, Madura, Pati, Priangan, Rembang, Semarang, dan Surakarta. Selanjutnya, setiap keresidenan mempunyai badan pengadilan. Selanjutnya juga melarang perdagangan budak. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor penting penyebab penjajahan di Indonesia. Faktor-faktor penting penyebab terjadinya penjajahan di Indonesia itu ada dua. Yang pertama, faktor eksternal, dan yang kedua, faktor internal. Faktor eksternal penyebab terjadinya penjajahan di Indonesia yaitu diantaranya yang pertama, berkembangnya kembali keyakinan ajaran Kopernikus bahwa bumi itu bulat, sehingga apabila seseorang berlayar ke arah barat, maka ia akan kembali ke titik semula. Yang kedua, berlangsungnya zaman Renaissance di Eropa. Zaman Renaissance ini menandakan kelahiran kembali peradaban dan kebudayaan di Eropa. Yang ketiga,
berkembangnya kekuasaan Islam semenjak jatuhnya perdagangan dan ibu kota Romawi, yakni Konstantinopel, ke tangan Islam. Yang keempat, adanya Reconquista atau semangat perang salib, yaitu semangat dalam menaklukkan bangsa yang sebelumnya telah mengalahkan mereka. Yang kelima, ambisi untuk menemukan wilayah baru dalam rangka mengemban tugas mencari kekayaan atau gold, kejayaan atau glory, dan menyebarkan agama Nasrani atau gospel. Faktor internal penyebab terjadinya penjajahan di Indonesia yaitu diantaranya yang pertama, adanya kontak hubungan perdagangan. Yang kedua, Nusantara adalah wilayah penghasil rempah-rempah terbesar. Dan yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraini Adarnia dengan NIM 2106000 kelas 2B. Nah, setelah tadi kita mendengar penjelasan tentang penjajahan di Indonesia, tentang mengapa bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda datang ke Indonesia. Tujuan mereka sama, yaitu ingin menguasai rempah-rempah yang ada di Indonesia. Karena kan kita tahu bahwa Indonesia itu kaya akan rempah-rempahnya. Lalu bagaimana sih sikap kita atau upaya kita mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia? Yang pertama itu ada siap sedia membela tanah air. Kita tahu bahwa pada zaman penjajahan, ketika kita ingin menjaga negara kita, negara Indonesia, kita harus berperang, membawa senjata tajam, tombak, seperti itu. Bahkan sampai ada yang meninggal karena mereka memperjuangkan, mempertahankan negara Indonesia. Namun berbeda dengan zaman sekarang, kita tidak harus pergi untuk berperang. Kita cukup memahami sejarah bangsa Indonesia. Kita menggunakan produk-produk buatan Indonesia, lalu menuntut ilmu dengan tekun dan rajin adalah upaya kita mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Yang kedua ada menjaga keutuhan bangsa dan negara dari ancaman dan gangguan baik datang dari dalam ataupun dari luar. Indonesia itu kan beragam ya, beragam budaya, bahasa, ras, suku. Nah, kita perlu menjaga perbedaan itu menjadi kesatuan, bahwa kita itu sama, seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada menolak campur tangan atau intervensi asing. Contohnya itu seperti ketika negara tersebut sedang mengalami pertikaian, lalu ada negara yang mengirimkan bantuan, padahal negara yang bertikai tersebut tidak meminta bantuan tersebut. Nah, itu termasuk intervensi asing. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Sekian. Upaya mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia diantaranya kita perlu memperkuat dan mempertahankan sistem keamanan negara Republik Indonesia. Lalu kita juga perlu melestarikan budaya yang sangat beragam di negara Republik Indonesia ini. Dan juga kita perlu mencontoh teladan dari para pejuang yang telah memproklamasikan dan mempertahankan kemerdekaan, karena mereka yaitu pahlawan telah berjuang untuk memerdekakan negara Republik Indonesia.